Definisi kegocek sama siluet. Siluetnya udah keren parah, tapi sayangnya performance-nya parah. Well, sebenarnya nggak parah-parah banget sih. Cuma nilai minusnya tuh ada di cushioning doang sepatu ini. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fat the Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Puma Squid Zeros. Kita mulai dari traction. Gue demen banget sama pola traction yang dibikin, jadi ada yang pola herringbone-nya tuh renggang-renggang gitu ya, tebel-tebel. Terus kemudian ada area khusus yang dibikin lebih tipis-tipis traction pattern-nya, terus juga lebih lunak. Sehingga traction sepatu ini tuh bekerja dengan baik di lapangan indoor maupun di lapangan outdoor. Di lapangan indoor, si pola traction yang tipis-tipis dan lunak-lunak ini sangat membantu untuk membuat tractionnya tuh lebih grippy, lebih ngegrip di lapangan indoor yang permukaan lantainya tuh biasanya dari vinil atau dari kayu gitu ya. Itu memang dibutuhkan pola traction yang lebih tipis-tipis dan lebih lunak biasanya supaya bisa lebih pakem lah ya. Sedangkan ketika dibawa ke lapangan outdoor, kita butuh traction pattern yang renggang-renggang supaya nggak gampang kemasukan kotoran atau kerikil, dan juga tebel-tebel supaya lebih durable. Nah, traction sepatu ini tuh mengcover dua permukaan lapangan itu. Jadi kalau bicara durability, traction pattern herringbone yang renggang-renggang dan tebel-tebel ini pastinya akan awet untuk penggunaan outdoor jangka panjang. Paling yang habis duluan itu area yang si traction pattern tipis-tipis dan lunak-lunak ini. Kemudian bahan rubber outsole-nya termasuk yang tidak begitu squeaky. Heel to toe transition-nya cukup smooth, bagian heel-nya dibikin cukup rounded, bagian forefoot-nya juga cukup rounded. Paling yang berasa agak flat nih bagian tengah-tengahnya nih, di situ berasa agak flat. Tapi untungnya keseluruhan materialnya cukup gampang ngeflex. Ada satu hal lagi yang membuat heel to toe transition-nya jadi kurang smooth sedikit. Jadi beratnya sepatu ini tuh berasa berat di bawah. Jadi yang bikin berat tuh midsole-nya sama outsole-nya berasa banget. Tapi overall heel to toe transition-nya nggak buruk-buruk amat. Masih mendukung buat abas kalian berlarian untuk akselerasi. Lanjut ke cushion, ini merupakan poin minus di sepatu ini. Entah kenapa cushionnya berasa keras banget. Padahal ini pakai Pro Foam, jadi cushioning yang sama yang dipakai di Puma Playmaker Pro yang kemarin udah gue review. Di situ perasaan Pro Foamnya nggak sekeras ini deh. Entah kenapa di sepatu ini tuh Pro Foamnya jadi berasa stiff banget gitu loh. Dan gue udah pakai sepatu ini agak lama, gue udah pakai 3 kali indoor dan 1 kali outdoor, dan tetap nggak break in. Gue pikir setelah break in cushioningnya bakalan feels-nya jadi lebih baik gitu ya. Sebenarnya gue pengen pakai untuk outdoor sekali lagi, tapi sayangnya pas mau gue pakai hujan. Belakangan kan lagi sering hujan, jadi agak sulit tuh nge-review di outdoor, agak terganggu nih. Tapi ya itu, setelah 4 kali penggunaan pun cushioning Pro Foam-nya tetap belum break in. Rasanya tetap keras-keras aja. Impact protection-nya buruk. Pokoknya buat abas kalian yang cari impact protection, jelas bukan pilihan yang terbaik sepatu ini. Lutut gue berasa lumayan nyut-nyutan kalau habis pakai sepatu ini selama 2 jam gitu ya. Cushioningnya juga nggak terlalu responsif, berasa mati aja gitu, nggak ada rebound baliknya gitu, nggak ada energy return-nya. Tapi memang secara court feel masih dapat, kaki berasa dekat dengan tanah, jadi buat gocek-gocek masih lumayan oke lah. Lanjut ke materialnya, gue demen banget sama material yang ada di sepatu ini. Meskipun banyak penggunaan material synthetic leather, tapi nggak menjadikan sepatu ini kaku. Ini tetap zero break in time. Dari awal penggunaan udah langsung enak, langsung mengikuti pergerakan kaki. Material synthetic leathernya tuh sudah dibentuk on point banget sedemikian rupa ya. Jadi pas di tempat flexnya sepatu ini udah langsung berganti ke material fabric. Jadi pas banget lah. Terus secara breathable-nya menurut gue masih oke. Gue pakai sepatu ini dalam jangka waktu yang panjang maupun dalam cuaca yang panas sekalipun, masih berasa ada sirkulasi udara di dalam sepatu ini. Material tali aman, cukup ikat 1 kali, nggak pernah lepas-lepas. Kemudian padding di lidah udah cukup tebel dan padat, jadi ketika ngencengin ikatan tali sepatu yang paling atas nggak berasa ngeganjel di pergelangan kaki depan. Padded collarnya juga udah berasa cukup tebal dan padat juga, sekitaran pergelangan kaki tuh berasa nyaman.
Cuma sayangnya yang bagian heelnya ini kurang sculpted ya, jadi gue berasa ada heel slipnya sedikit. Next, untuk fitnya, bas kalian bisa ambil true to size, samain aja sama sizing sepatu basket Puma bas kalian yang biasanya. Jadi sizingnya Puma itu kalau ngelihat Euronya itu tuh downsize setengah dari Nike. Biasanya gue pakai Nike 43, di Puma gue akan pakai 42 setengah. Tapi kalau ngelihat US size-nya itu samain aja, jadi Nike 9 setengah, Puma juga US 9 setengah. Kayak gitu, agak musingin ya. Menurut gue sebenarnya ini masih termasuk wide footer friendly, cuma karena ada banyak penggunaan material synthetic leather di bagian toe dan di bagian samping-samping, bikin sepatu ini tuh kayak nggak bisa terlalu mekar kali ya. Jadi mungkin yang kaki lebar bakalan berasa snug banget, mungkin perlu upsize setengah. Kemudian untuk lockdownnya biasa aja, nothing special, tapi juga nggak jelek ya. Pokoknya biasa aja deh. Asalkan abas kalian pemilihan sizingnya tepat, terus ngiket tali sepatunya juga udah proper sampai yang paling atas, itu aman-aman aja sih. Memang lacing system di sepatu ini kan nggak banyak macem-macem ya, cuma traditional punch hole aja, jadi berasa ya midfootnya nggak berasa terlalu dipeluk lah. Udah gitu di bagian heelnya juga masih ada heel slip sedikit lagi kan, jadinya bikin lockdown sepatu ini terasa biasa aja. Terakhir untuk supportnya, part ini sih sama sekali nggak ada masalah. Untuk support bagian depan itu ada overlap outsole, kaki kita tuh berada di belakang outsole tersebut. Kemudian material uppernya pakai synthetic leather, jadi udah pasti support banget. Untuk support bagian samping itu juga banyak penggunaan synthetic leather. Terus ada overlap outsole tuh yang bentuknya kayak gigi-gigi itu. Midsole-nya juga termasuk agak overlap gitu ya, agak naik. Jadi ini memberikan sidewall yang menahan kaki kita ketika melakukan pengereman dengan kaki samping. Dan meskipun di sepatu ini tuh nggak ada outrigger, tapi base-nya sepatu ini termasuk lebar. Jadi termasuk stabil ketika mendarat habis lompat ataupun melakukan berbagai manuver. Untuk support bagian belakang ada internal TPU heel counter, kerasnya, ketinggian, lebarnya semuanya udah oke, udah cukup. Sayangnya di bagian heel ada sedikit masalah heel slip, tapi overall masih termasuk memberikan rasa safety untuk ankle kita. Di bagian telapak sepatu ini juga sudah dilengkapi dengan shank plate, sehingga membuat sepatu ini nggak bisa over twist, jadi secara torsional support sudah sangat memadai. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Puma Scoot Zeros ini. Buat abas kalian yang tertarik pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah. Cek aja di situ. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus. You know what to do. I'm Freddy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.